Salam, salam bahagia. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak menjawab atas konfirmasi atau pertanyaan dari salah satu sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang bertanya bagaimana tahapan proses pemulihan hidup saya menjadi hidup baru, lahir baru kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menjawab atas pertanyaan sahabatku, saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memang pernah memberikan kesaksian atas hidup saya yang juga sudah saya rekam dan sudah saya simpan di YouTube. Ringkasnya, saya semenjak menjadi orang Kristen, justru hidup saya mengalami ketertekanan, ketidakbahagiaan sampai saya pensiun. Dan kemudian Tuhan melawat saya dipulihkan oleh karena kasih Tuhan. Saat ini saya hendak menjawab secara ringkas atas konfirmasi pertanyaan saudaraku terkasih. Di saat saya mengalami pergulatan kehidupan, sebenarnya semenjak kecil saya sudah menyadari di dalam diri saya ada persoalan, tetapi saya tidak tahu cara bagaimana mengatasi, bagaimana mensolusikannya. Karena saya menjadi Kristen dengan latar belakang non-Kristen, yang saat itu saya belum pernah membaca kitab suci, dan lingkungan tidak ada yang Kristen, sehingga tidak memahami tentang kehidupan sebagai orang Kristen. Kemudian di masa muda saya mengalami depresi, tetapi Tuhan sungguh maha sayang kepada saya. Kemudian Tuhan melawat saya merasakan kehadiran Roh Kudus, saya kemudian membaca buku katekisasi, saya merasakan kemudian dapat memahami tentang Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ternyata nampaknya kuasa gelap tidak rela untuk saya bisa hidup bahagia, karena dulu saya hidup dalam kegelapan belum menjadi Kristen. Setelah menjadi Kristen, kuasa gelap ingin mengambil alih kembali diri saya. Sehingga saya sampai pensiun, hidup saya menderita, gersang, tawar, tidak bahagia. Hidup bagikan robot. Kemudian ketika saya bekerja, saya berusaha sungguh rajin beribadah. Hampir boleh dikatakan saya tidak pernah absen beribadah di gereja setiap minggu. Kemudian saya juga sangat aktif giat dalam pelayanan. Tetapi hidup saya masih tawar, gersang, dan hampa. Saya terus mencari hamba Tuhan, pendeta, pastor untuk menyembuhkan saya. Tetapi hidup saya masih terus berlanjut bertahun-tahun dalam kondisi tawar, gersang, dan hampa. Dan kemudian ketika saya mau pensiun, saya sudah hidup sungguh-sungguh menyadari kesalahan-kesalahan saya, tetapi saya masih terasa gersang dan hampa. Saya kebingungan. Saya sudah berusaha hidup baik, taat dan setia kepada Tuhan, tapi hidup saya masih tawar, hampa, dan gersang. Kemudian saya bertemu dengan hamba Tuhan, seorang ibu evangelis. Kemudian saya juga melakukan pelepasan. Di dalam diri saya, ibu evangelis menyatakan ada roh singa tua dan roh semar. Dan dua roh itu bisa lepas. Tetapi saat itu saya masih belum merasakan damai sejahtera. Di saat itu, di dalam titik kelelahan, saya dalam kondisi sudah terasa sungguh-sungguh lelah dengan kekuatan sendiri, seperti ada sesuatu yang mendorong saya dan memberikan pemahaman. Saya harus mengakui kesalahan dan dosa-dosa saya, melakukan pengakuan dan bertobat kepada Tuhan.
di hadapan manusia. Karena ada firman Tuhan bahwa saya harus mengakui dosa kepada Tuhan dan kepada manusia. Maka kemudian saya konsultasi dan datang kepada pendeta, dan kemudian di hadapan pendeta saya mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa saya bertobat kepada Tuhan di hadapan pendeta. Dan benar, saudara-saudaraku, setelah saya mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa saya bertobat, saya merasakan damai sukacita, ketenangan. Saya bisa menangis sampai berlama-lama, seperti saya dapat mengeluarkan segala beban-beban saya. Dengan pengakuan segala kesalahan dan dosa-dosa saya, serasa Tuhan berkenan, Roh Kudus kemudian bersemayam di dalam diri saya, melepaskan segala belenggu kuasa dosa, kuasa gelap. Dan saya terus mencari untuk pelepasan kembali melalui hamba Tuhan. Kemudian ketika pelepasan di kening saya ini, bahasa Jawanya dekok ke dalam, jadi seperti ada lubang gitu ke dalam, padahal kening ini adalah tulang. Dan kemudian saya masih melakukan pelepasan melalui hamba Tuhan, melalui kegiatan KKR. Jadi esensinya, bagaimana tahapan proses pemulihan hidup saya menjadi hidup baru, lahir baru. Yang pertama adalah melakukan pengakuan dosa, mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kepada Tuhan di hadapan hamba Tuhan. Setelah mengakui kesalahan dan dosa-dosa, harus bertobat untuk tidak melakukan lagi segala kesalahan dan dosa-dosa yang pernah diperbuat. Harus sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan. Yang ketiga, harus melakukan pelepasan atas segala kutuk kuasa gelap yang selama ini masih membelenggu di dalam hidup saya atau hidup Anda. Kemudian pelepasan atas kutuk jalan berkat, kutuk masa depan harus diputuskan. Karena apa? Karena ada ikatan perjanjian dengan kuasa gelap yang dilakukan oleh nenek moyang, leluhur, orang tua, itu yang kadang mengikat, mengambil masa depan, jalan berkat anak cucunya. Jadi misalnya kekayaan, misalnya keselamatan, misalnya posisi kedudukan jabatan, itu diambil oleh leluhur. Leluhur itu sukses kekayaan, sukses kedudukan, pangkat, pada itu mengambil haknya anak cucu. Sehingga anak cucu menjadi menderita, dan itu harus diputuskan. Jadi ada 4 hal paling tidak. Yang pertama adalah pengakuan segala kesalahan dan dosa, bertobat di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, tidak lagi melakukan kesalahan dan dosa-dosa yang pernah dilakukan masa lalu. Kemudian pelepasan atas kuasa gelap yang selama ini membelenggu hidup. Yang keempat, pelepasan atas belenggu kutuk jalan berkat dan kutuk masa depan. Sehingga menjadi bebas diri kita dan anak cucu kita. Sehingga kemudian saat ini saya dapat merasakan damai sukacita surgawi, bahagia di masa kini. Dan kemudian saya juga ingin pemulihan atas hidup saya, masa depan saya, juga pemulihan atas jalan berkat masa depan anak cucu saya. Bahwa seberapapun dosa-dosa masa lalu kita, selama kita sungguh dapat mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa dan bertobat di hadapan Tuhan dan manusia, kemudian kita melakukan pelepasan, masih ada harapan bahwa Tuhan berjanji akan memberikan damai sejahtera melebihi segala akal dan akan memberikan harapan surgawi, kebahagiaan surgawi yang indah, dan juga damai sejahtera di dunia ini. Seperti apa yang saya rasakan saat ini. Dulu saya gersang, tidak bisa tersenyum dengan tulus. Saat ini saya merasakan lega, ketenangan, plong, tentram, bahagia, sehingga saya dapat tersenyum seperti sekarang ini. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.